Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ulum. Waalaikumsalam. Iya, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya minggu ini? Hmm, aman kok aman. Aman, aman. Sekolah masih gitu-gitu aja. Ini gitu-gitu aja sih. Ada yang ribet nggak pelajaran sekolah? Gak ada. Ya ada sih. Apa biasanya kalau IT SMK paling ribet? Kalau dulu SMA pasti fisika sih. Ada fisika kimia nggak sih kalau SMK? Ada. Itu ribet nggak? Ribet tuh. Oh, ternyata di SMK juga fisika eh, kimianya bikin ribet ya. Tapi kalau praktek-prakteknya, praktek kayak coding itu, Ya lagi ini sih lagi libur. oh sekolahmu libur atau Enggak apa itunya lesnya pelajarannya? libur. Pelajarannya libur ya. Oh, enak dong. Jadi teori doang nih, kebanyakan nanti. Iya. Hmm. Enak gak kalau teori doang? Hah? Enak gak kalau teori doang? Kagak. Praktek susah, teori membosankan. Ya, begitulah sekolah. Kadang nemunya adalah ketika kamu udah meninggalkan sekolah nanti. Bakal banyak hal yang dikangenin. Tapi pas sekolah, pinginnya libur terus. Pas libur, pinginnya sekolah. Aneh kan? Ya Oke. gitulah. Oke, kita akan belajar lagi. Lanjutan kemarin, game flick, fast click. Kalau Aduh. Ini codingnya banyak. Buat menurutku buat kamu banyak. Sebentar, aku mau nyari codingnya ada nggak sih? Sebentar. Kemarin aku udah nyoba tapi nggak tahu disimpan di mana. Lupa. Oke, udah aku ketemu nih. Kak. Iya, bentar, aku nyari ini. Nyari file yang codingan yang itu. Oke. Buka VS Code sekalian. Oke, nah nemu. Halo, sudah kelihatan VS Code-ku? Udah. Nah, hari ini codingnya segini nih. Ada 149 baris. Tapi sebenarnya 149 itu terhitung kecil dibandingin kalau production benar-benar. Nah ini hari ini kita itu nanti buat ini nih. Nah game ini nih, klik nih. Jadi kita harus nulis klik ini ke sampai pas dengan mouse. Nanti kalau biru, kalau hijau kita dapat hijau. Nah poin kita nambah. Tapi kalau kita salah klik, poin kita turun. Dia hilang cepat banget. Nah ini ada waktunya juga selama ini kayaknya berapa detik ya? 10 detik kayaknya. Nah, selesai sendiri dia. Soalnya di bawah ada Pygame Quit. Jadi hari ini kita buat itu. Ini sebenarnya kodenya udah ada. Jadi kamu bisa langsung nyoba nanti.
Tapi sebelum kita nyoba gamenya atau kodenya, kita akan teorinya dulu. Sebenarnya ya teorinya mah bingungin sih. Mending langsung coding. Tapi ya, siapa tahu kamu lebih paham dengan teorinya. Kita terus membuat game interaktif GeoFi. Kemarin kita udah, nah ini kan kemarin. Nah, hari ini yang tadi, yang aku coba tadi. Jadi dia ngeklik tulisan klik sampai dapat, ketika dapat poin tambah satu, ketika nggak dapat poin minus satu. Nah, spesifik teknis, di sini ada 4 kartu klik tadi 4. Kemudian kita akan menangani klik pada mouse. Jadi kita ada masukan dengan mouse. Jadi ketika mouse kita gerakin, kita klik dia nanti men-trigger tuh gambar tertentu. Jadi intinya ngeklik gambar, kemudian nambah poin atau ngurangi poin. Kemudian di layar juga kita nambahin waktu yang di pojok kiri tadi ini. Ini pojok kiri ada waktu dan pojok kanan ada poin. Kemudian pemain menang jika berhasil 5 klik dan 6 10 detik. Jadi jika hijau 5 poin dia udah menang. Kalau kurang dari 5 dia kalah. Ini main mapnya, menurutku main mapnya bikin pusing. Tapi kalau kamu bisa membaca, lebih senang main map, keren sih. Jadi di sini ada dua hal di game ini, dibagi dua, formalisasi dan fungsional. Di fungsional ini menangani perhitungan statistik, yaitu ngurusin waktu yang di pojok kiri, kemudian poin yang dicetak, dan yang terakhir surat terakhir, jadi ketika menang atau kalah. Kemudian juga di fungsional ngurusi klik dengan sorot hijau dan tambahkan titik, dan klik pada kartu kosong merah juga. Jadi yang ketika kliknya salah, dia jadi merah, poinnya dikurangi. Di sini tambah poin sini. Dan formalisasi. Oh, sorry, nggak kelihatan. Fungsional cuma ini doang nih. Yang ini adalah formalisasi. Jadi fungsionalnya cuma saat kita ngeklik mouse, ketika kliknya ngepasin gambarnya hijau, ketika nggak pas dia merah. Kalau kita dapat hijau nambah poin, kalau kita nggak dapatnya merah atau salah klik, dia kurang poin. Kemudian formalisasi tadi perhitungan, kemudian hasil akhir menang atau kalah, dan ini juga di kartu spreadnya. Saat gambar kartu kemarin kan, kartu itu disebut sprite kan. Gambar apapun yang ada di game itu dibilang sprite. Nah, kemarin kita udah gambar kartunya. Dari dimulai, kita terangin lagi nggak ya? Bentar ya. Nah ini. Kemarin kan yang kiri ini nih, cuma ada ini tapi nggak ada gerakan juga. Cuma gerak tapi kita nggak dapat gerakan mouse. Nah sekarang kita pakai ini nih. Yang ini ada timeoutnya, kemudian ada time ini, point ini, bisa diklik juga. Kalau kamu ingat kemarin kita gambarnya itu by step, dimulai dari membuat background ini, warnanya putih, kemudian diisi background birunya, kemudian gambar kotak kuningnya ini. Setelah itu kotak kuningnya di pojok-pojoknya dikasih garis yang tebal ini. Baru deh tulisan kliknya. Jadi gambar kita berlayar-layar sekali lagi. Kayak kertas kosong. Kemudian kita gambar background biru. Kemudian kita gambar kartu yang kuning 4 itu. Kemudian setiap kartu kita kasih ketebalan garis. Jadi di game ini emang kita harus buatnya by step. Nggak langsung ada. Jadi emang per layer. Nah,
Untuk menghitung waktu kita menggunakan fungsi time.time. Ini mengembalikan jumlah detik dari sejak awal zaman. Jadi ini sebenarnya dia ini fungsi di mana dia menghitung terus setiap detik. Dimulai dari Januari 1970. Jadi nanti ada jam, biasanya ada tanggal, tahun, ada tanggal, kemudian kita mainnya jam, menit, kemudian detik. Akumulasi dari Januari 1970 sampai hari ini, detik ini. Jadi ini time.time ini adalah secara global detiknya bakal sama. Seluruh dunia. Bedanya mungkin waktunya doang. Sebenarnya kalau jumlahnya sama, mungkin bedanya adalah hari dan tanggalnya dong. Kalau di sana mungkin waktu Greenwich atau enggak WIB, WIT itu bisa beda-beda, tapi akumulasinya semuanya jumlah menitnya, detiknya sama. Kayak dia sesuai dengan clock dalam laptop kita. Aku nggak tahu cara kerjanya, tapi dia ngitung dari tanggal 1970 sampai sekarang. Jadi diakumulasi. Nah, cara gunain ini, pertama import time, pakai modul time. Kemudian, nah, karena di time.time ini dia ngasih akumulasi waktu, maka kita ada dua variabel nih, start time sama end time. Jadi, start time ini, misalnya waktunya ini 5 jam gitu ya. Kemudian end time-nya kita set setelah 1 jam setelahnya, 6 jam. Nah, jadi kita dapat periodenya atau selisihnya, waktu terakhir dikurangi waktu startnya dimulai. Jadi untuk ngitung waktunya nanti kita ada waktu mulai dan waktu stop. Jadi ada dua untuk dapat rentang waktu dimulai dan berakhir kita nyari rentangnya doang. Dimulai dengan kita nampilin tab dan tab awal, kemudian di end time-nya kita tampilin lagi time.time lagi. Jadi dapat waktu akumulasinya. Nah, ini objek teks kemarin udah sebenarnya. Pertama kita membuat label, tulisannya dulu. Kemudian tulisannya kita tempelin di buat tulisan dulu, tulisan. Kemudian tulisannya kita tempelin di kotaknya. Setelah itu kotaknya dan tulisannya kita tampilin ke layar. Jadi dalam setiap game ini konsepnya sebenarnya kayak kita membuat animasi sih. Jadi kita gambar dulu, kemudian kita tempelin ke gambar biar dia gerak. Ada caranya dulu. Nah, untuk bergeraknya itu adalah konsepnya sama kayak menampilkan objek pada gambar. Jadi objek dibuat, objek ditempel, baru itu udah ditempel, baru ditampilin ke layar. Jadi ada 3 step untuk nampilin layar. Nampilin teks. Gambar juga gitu. Jadi di game ini emang kayak gitu. Dibuat dulu objeknya, ditempatkan objeknya di dalam background, di layarnya, baru deh ditampilin. Jadi yang menampilkan udah dapat datanya duluan. Mau objeknya apa, ditaruh di koordinat yang mana, baru udah ditampilin ke layarnya. Ini kemarin udah. Perubahan pada game memasang teks baru di objek dan menampilkan gambar objek. Nah, karena yang sebelumnya gambarnya statis, tulisannya statis, dia nggak kemana-mana. Karena ini ada waktu, ada time-nya di pojok kiri, dan ada skor juga di pojok kanan tadi. Kita akan membuat teks yang bisa bergerak nanti. Nah, ini dia. Hehe. Masih sama, kita dapat periodenya dulu. Kemudian di periodenya ini kita buletin jadi integer. Dan kemudian kita pakai ini nih. Timer, pakai fungsi ini timer.setText string current-nya ini.
Nah, ini 40 ukuran dan dark blue ini tulis warnanya. Nah, setelah itu udah kita set semuanya, baru deh kita tampilin objeknya ke layar dengan ini. Timer draw 0,0 ini adalah koordinat di backgroundnya. Ini background kan time-nya di sini. Nah, di sini tuh koordinatnya 0,0. Kalau di sini koordinatnya mungkin 0,10. Jadi setiap gambar ini ditaruh berdasarkan koordinat X dan Y. Kalau kamu ingat dulu, mungkin ya di SMP. Jadi ada koordinat ini X, ini Y. Jadi setiap titik punya koordinat X-nya. Contoh ini 3X, Y. Ini contoh 4. Jadi 3,4 contoh. Jadi dia berdasarkan posisinya yang digambar persisnya. Ini X, ini Y. Oke, ada yang pusing nggak? Soalnya ini benar ini baru permulaan ya, Flash game ini. Selanjutnya kebanyakan bakal membuat aplikasi, nggak teori dasar lagi. Jadi ini Flash game menurutku masih terbilang simple karena selanjutnya bikin boom lebih ribet lagi. Oke, ada yang tanyain dulu? Halo, lu masih di situ kah? Halo, halo. Masa aku ngomong sendirian? Curious Second Dark Blue-nya buat apa? Yang mana? Gak jadi deh. Awam. Sekunder. Yang mana ini? Konder mana sih? Nggak ada loh. Hah? Yang di sini. Yang mana? Yang dark blue buat apa? Ya? Ini warnanya. Yang dark blue warna tulisannya. Yang 40 ini ukuran fontnya. Oh, Oke, kita lanjut. Mau gambar ya. Nah, mari kita lihat fungsi yang direkam dari game ini. Jadi, kita akan menggunakan tombol kiri mouse. Jika kartu tanpa label ditekan, maka harus disorot merah. Jadi, itu salah, menandakan salah. Jika kartu dengan label ditekan, yaitu tombol klik yang ngepas, ngeklik di tombol klik di warna hijau. Jika tidak ada kartu, maka tidak ada terjadi apa-apa. Jadi ketika kartunya nggak diklik apapun, dia nggak warna hijau, nggak warna merah. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi 3 fungsionalitas klik itu. Nah, kita menggunakan tombol mouse kiri. Nah, dengan itu kita gunain ngapain namanya saya enggak. Nah, sebenarnya kita pakai event. Fungsi namanya fungsi event. Dia simpelnya fungsi event ini adalah dia sebagai masukan. Fungsi yang dapat menerjemahkan masukan dari eksternal. Eksternal itu kayak keyboard, kayak mouse, itu kan dari eksternal, dari luar. Nah, itu event itu di sini berfungsi kayak gitu. Dia ngedeteksi uh, input dari luar, baik mouse, baik keyboard, dan kemudian diterjemahkan ke dalam program. Jadi programnya ke-trigger gitu. Nah, untuk contohnya ini nih. Ini fungsinya ini sih. Kita dari fungsinya dulu ya. Ini ada pygame.event.get. Ini sebenarnya fungsi keseluruhan. Kalau kamu bingung saat penggunaan fungsi ini, jadi dia mendapatkan serangkaian peristiwa. Jadi semua tombol dari luar, baik mouse yang bergerak, mouse yang diklik, tombol keyboard, itu semuanya direkam dia semua, disimpan atau direkam. Nah, kemudian eh,
setiap rekaman ini nanti dideteksi sesuai nggak. Kalau kan banyak banget, misalnya mouse aku gerakin nih, kiri kanan kayak gini, dia ngedeteksi juga nih, mouse-nya gerak kiri kanan. Dan ketika aku klik gitu, klik, pas aku klik, klikku ini juga nanti ada koordinatnya. Jadi ketika tombol klik di klik, dia ada koordinatnya. Nah, di koordinat tertentu itu nanti disimpan. Apakah koordinat ini sesuai dengan koordinat tulisan klik yang muncul? Kalau enggak, dia warnanya merah. Atau kalau iya, dia warnanya hijau. Jadi dia ngedeteksi mouseku gerak. Kemudian jadi kan bermacam-macam nih, mouse gerak, mouse aku klik. Itu kan ada beberapa peristiwa yang terjadi dari luar. Nah, nanti dipilih ketika nggak semuanya diambil. Nah, tipenya event dot tipe ini, dia mendeteksi hanya jenis masukan tertentu yang nge-trigger programnya. Nah, nanti di set untuk cuma tombol mouse doang yang dapat didapatkan. Jadi ketika tombol klik kanan aku klik, dia oke, dia cuma emang terekam, tapi dia nggak nge-trigger. Tapi karena aku pilih tombol klik kiri yang nge-trigger programnya nanti, nah itu berarti nanti dia disesuaikan, dan saat disesuaikan klik kirinya itu dia juga akan menyimpan nih posisinya. Posisi ketika aku klik. Jadi posisi aku klik, aku dia dapat posisinya untuk dicocokin sama eh, gambar di 4 kartu yang sebelumnya. 4 kartu sebelumnya kan ada koordinat juga tuh. Dan tulisan klik kan muncul-muncul. Nah, munculan tulisan klik itu juga sesuai dengan koordinat. Ketika nanti posisi atau koordinatnya pas dengan tulisan klik, nah itu jadi poin warnanya hijau. Tapi kalau ketika diklik nggak pas, warnanya merah. Nah itu kita pakai mouse. Nah ini lengkapnya nih. For event in Pygame event.get, jadi semua gerakan eksternal kita iterasi. Jadi setiap gerakan eksternal dari mouse, keyboard, kita iterasi satu persatu. Jika tipe dari masukannya adalah Pygame mouse bottom down, jadi ini adalah mouse buttonnya down, aku klik, dan event buttonnya sama dengan 1, dia langsung dapat koordinatnya nih. Event.post. Jadi nanti dia menghasilkan ini nih, variabel X dan Y-nya dapat. Gitu. Jadi dia ngedeteksi aja. Mouse-nya, ketika mouse-nya aku klik, dia ngedeteksi kodenya di mana. Nah, jadi ini nih, secara modular dia dapat X dan Y-nya dulu, baru nanti setelah itu kita dapat dicocokin di mana posisinya. Nggak ribet ya ini ya. Nah, untuk ngecocokin kita juga, tadi kan udah dapat koordinat tuh posisinya di mana mouse-nya. Nah, untuk mengetahui apakah kartu telah diklik, mari kita tambahkan baru di kelas area. Nah, nanti ini tambahin fungsi lagi, namanya recollect point. Metode dari kelas rec kemarin kan kelas untuk membuat gambar tuh. Nah, ini di kelas tersebut itu juga untuk menentukan jika suatu titik XY telah menyentuh atau telah masuk objek jenis rec. Jadi dia di sini fungsinya untuk kedeteksi ketika masukannya nanti posisi XY-nya nanti kena dari gambar, dia ngedeteksi nih. Ngedeteksi sesuai nggak. Nanti masukkan XY yang tadi di awal, itu tuh nanti buat masukkan collect point-nya ini. Sehingga kalau collect point-nya sesuai dengan hasilnya keluar true, kayak ini true doang keluarnya, nanti dia ngedetek nih. Oh, oke, berarti ini ngedeteksi bahwa posisinya sesuai dengan gambar yang ada tulisan kliknya. Nah, ini fungsi collect point adalah ngedeteksinya itu. Jadi
Saat mouse diklik ngeluarin posisi, posisi yang tersebut itu dimasukin ke fungsi collect point untuk dapat nih apakah poinnya itu pas banget sama gambar yang ada kliknya. Kalau pas hijau sekali lagi, kalau nggak pas merah. Kemudian selanjutnya, setelah mengklik mouse, Anda perlu menemukan kartu tempat terjadinya. Jika kartu memiliki klik padanya, Anda harus mewarnainya dengan hijau. Nah, di sini ada card jadi kan ini kan cardnya kemarin kita simpan pada list dengan namanya cards. Dan ini adalah indeksnya nanti, dot color grid nanti dirubah jadi hijau. Jadi for range, jadi apakah ngedeteksinya kartu yang diklik hijau atau enggak dengan cara ini nih. Jadi semua kartu dideteksi. Jadi satu-satu kartu. Jika misalnya kartnya nomor satu deh. Jika kartu nomor satu dot collect point pas banget ukuran kliknya pas, maka if i plus 1 sama dengan klik. Nah, maka jika if i1 sama dengan klik, maka kartu jadi hijau. Jadi collect point ini adalah dia ngepasin semuanya. Semua kartu dideteksi klikannya. Jadi semua kartu satu-satu deteksi. Ketika kartu tersebut nanti kan ada kartunya ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 ini nanti kalau kenapa i plus 1? Karena indeks list kan dimulai dari 0 nih. 0, 1, 2, 3. Tapi jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebenarnya buat ngempasin aja nih. Di plus 1 biar sesuai dengan urutan ini. Nanti kalau pas klik, maka jika i plus 1 sama dengan klik, dia akan warnanya hijau. Jika terjadi klik, nomor kartu cocok dengan nomor kartu dengan label, maka warnanya hijau. Jika tidak, diwarnai merah. Langsung kartu tersebut color red. Bentar, di sini masih ada nggak ya? Jujur ini kalau baca kayak gini ribet banget. Nah ini nih tadi nih. Di if card i collect point. Jadi jika kartunya sesuai klik dia warna hijau. Kemudian poinnya plus 1. Else tidak itu berarti card i jadi merah. Poinnya dikurangi 1. Bingung nggak kamu? Bingung Kak. Aku juga bingung cara ini nerangin gimana ya. Coba kita cara neranginnya ke... Tapi aku tanya dulu deh. Cara gambar ini kamu tahu nggak konsepnya? Wah, Masih ingat nggak? Cara menggambarnya masih ingat nggak konsepnya? Kita belajar secara intuitif dulu deh. Jangan mikirin kode dulu, nanti kodenya aku kasih. Jadi kamu bisa ngeliat. Cara intuitif itu maksudnya kamu bayangin dulu step by stepnya cara buatnya. Cara gambar paham belum? Halo? Cara gambarnya udah paham belum? Sebenarnya ini gambar kemarin udah tapi ya jadi ribet ya. Hmm, jujur ini kelas game ini Flash Clicker ini termasuk game yang mudah. Nanti setelah ini ada game-game yang lain lagi.
Gamenya nanti kayak, lupa aku namanya, bukan Minecraft. Yang makan-makan gitu loh, yang bulat cuma mulut doang. Nah itu nanti ada game lagi. Jadi Pigman ya, setelah ini, Pigman ya. ya itu, Pigman itu. Jadi nanti itu ada tembak-tembakannya. Ada tembak-tembakannya, ada musuhnya, terus ada rintangannya gitu. Nah itu buat kayak gitu juga nih. Sebenarnya konsepnya sama semua. Ini lebih simpel sebenarnya. Tapi ya, mungkin kalau di Pigman-nya itu nanti kamu lebih tertarik dengan game tersebut, mungkin kamu bakal ngulik sih. Karena ini fungsinya ngulik. Kamu nyanyi apa? Apa? Oke Hmm. lanjut. Tapi cara gambar masih ingat nggak? Ya kalau kalau gambarnya sih kalau Jadi, klikin kalau 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 ah kalau klik yang salah muncul merah gitu kan. Hmm. mm, sebenarnya gini nih. Hmm, gimana ya cara ngajarinnya ya? Jadi Susah kamu ya. tahu nggak? Susah, ngajarinnya susah sih. Tapi kalau kamu tahu, bener-bener tahu, gampang banget. Sebenarnya konsepnya simple. Kamu tahu fungsi, Mm-mm. fungsi. Nah, jadi nih aku lihat VS Code-ku. Ini langsung VS Code aja deh. Ini ribet kalau. Nah, ini fungsi nih. Fungsi mana fungsi? Dev ini loh. Dev ini kan fungsi nih, ya kan? Nah, setiap fungsi ini tugasnya masing-masing nih. Sebelumnya Oh kita iya PR-nya. PR apa? Enggak kok, enggak ada aman. Besok Eh, kok. PR sekolah. oh, nah aku kira PR apa? Nah, Besok sih sebe sama. apa PR PR. apa besok? Hah? Ada PR apa? Kalau boleh tahu. Sejarah PPT. Ya Allah, sejarah. Oh, pelajaran yang sulit. Karena kita tidak tahu sejarah yang benar. Kayak gitu lah. Sejarah, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Yang kalah nggak mungkin nulis. Aku gimana ya? Nah, pertama, aku terangin dulu deh dari kodenya deh. Semoga kamu paham dengan kodenya. Kamu tahu nih import yang ini kan? Kita import library dulu, modulnya. Nah, kita pakai modul Pygame. Modul time untuk ngasilin waktu. Modul Pygame itu modul untuk buat gamenya. Dan from random import random ini, dia modul untuk ngacak angka. Nah, kenapa digunain? Nanti kita terangin. Ini diinisiasi dulu sih Pygame init. Ini tulis saja kenapa ditulis. Jadi biar fungsi kelas. Jadi kamu kalau buka import Pygame ini, Pygame ini sebenarnya kan modul nih. Isinya kan ini kode, kode Python. Tapi banyak banget. Nah, kita ambil beberapa blueprintnya. Kan kita kemarin belajar kelas. Kita ambil blueprintnya, terusan kita inisiasi nih Pygame-nya. Aku nggak tahu kenapa diinisiasi. Biasanya nggak perlu diinisiasi, tapi ini langsung diinisiasi di sini, boleh. Nah, back ini kemarin kita tahu, ini kan RGB nih. Ini nentuin latar belakangnya, gambar biru yang tadi. Dan Pygame di playset mode, ini adalah jendelanya. Kotak jendela yang sebelum digambar biru. Nah, ini Pygame display set caption, ini tulisan yang di pojok atas nanti. Nah, ini game kecepatan klik. Warnanya biru RGB tadi, kemudian background jendela itu adalah kotak ini. Kemudian kita isi warnanya, back ini kan variabel back. Ini kan nyimpen RGB-nya. Kemudian MW ini adalah
jendelanya kita isi dot fill dengan fungsi dot fill. Jadi fungsi tersebut berfungsi untuk ngasih warna jendelanya. Nah, ini clock sama dengan pygame.time.clock ini dia ada untuk waktu. Dia untuk variabel waktunya. Nah, ini ada kelas area nih. Kenapa namanya kelas area? Karena di sini berfungsi untuk kita menggambar kotaknya, kotak yang kuning-kuning itu tuh. Kemudian di sini juga ada kelas label, yaitu kelas yang isinya nanti ngurusin tulis-tulisan yang ada di dalam gambarnya. Jadi ada dua hal yang dibangun. Pertama backgroundnya dulu. Nah, dan kemudian ada dua kelas, kelas area dan kelas label. Kelas area ini fungsinya untuk gambar kartu kuning-kuningnya itu sama ngasih garis di pinggir-pinggirnya yang biru tadi. Nah, kelas labelnya ini buat nulis tulisan yang ada di game, baik tulisan klik, tulisan poin, sama tulisan waktu. Nah, kamu yang penting tahu dulu nih, eh, yang area ini fungsinya untuk apa, kelas label ini fungsinya untuk apa. Nah, kalau udah, kemudian kalau ini di blok ini aku bagi per blok dulu ya. Ini adalah RGB juga nih, warna merah, warna hijau, kuning, dark blue, blue, light, and green, light gray. Jadi ini warna-warna yang di debit RGB, tiga warna, red, green, blue. Disimpan aja variabelnya, walaupun nggak tahu nih bakal digunakan atau enggak. Kemudian di sini blok yang sini, ini untuk nyimpen kartunya. Ada list cards, ini kosong listnya. Kemudian ada jumlah kartu itu 4, nyimpen jumlah kartunya, dan X sama dengan 70. Ini adalah koordinat, nanti digunakan, ini sebenarnya nyimpen aja nih, X adalah angka 70. Kenapa angka 70? Dia itu fungsinya nanti, kan digambar tadi koordinatnya nih. Jadi ada kotak 4. Nah, yang di titik ini kan kita gambar dari kiri ke kanan nih. Yang di titik ini itu X-nya 70. Y-nya sih nggak tahu ya. Kita nggak tahu, tapi ini kita tulis dulu X-nya 70. Jadi ini 70 X-nya. Y-nya aku nggak tahu. Nah, tadi yang start time, yang ini start time dan current time. Start time itu waktu dimulai, dan ini sebenarnya current time ini adalah dia ngeparsing aja sih dari start time.time disimpan di start time. Kemudian start time-nya ini disimpan lagi di current time. Jadi waktu sekarang. Nah, sebenarnya boleh aja nih start time adalah time dot jika boleh sih. Karena ini sebenarnya ditulisnya walaupun selisih satu baris, kemungkinan ada sedikit perubahan. Sepersekian detik. Nah, kenapa ini ditulis gini? Biar current time itu sama dengan start time. Jadi ketika kita tulis start time, current time-nya sama. Nah, itu nanti gunanya nanti kita tahu. Nah, di sini fungsi, bukan fungsi sih, ini adalah dia untuk mengeksekusi tulisan-tulisan yang ada. Yang ini untuk membuat tulisan waktu. Kemudian yang ini untuk membuat tulisan poin yang di pojok kanan. Dan ini ditulis 0 ini dimulai dari 0. Jadi semuanya sebelum, kan tulisan waktu di bawahnya angka tuh. Ini 0 di set 0, kemudian di skor juga kita di set 0 nih. Jadi ini yang ini itu menggambar tulisan di dalam gamenya. Yang ini nih, waktu 0
poin nol. Jadi sebelumnya di set 0 sebenarnya. Ini gambar menampilkan gambar waktu dan poin di pojok-pojok ini. Kemudian ada inisialisasi waktu kartu. Nah, di sini kita kalau blok ini berfungsi untuk menggambar kartunya. Jadi 4 kartu itu digambar sekaligus di sini. Untuk gambar waktu kan tadi kemarin kita udah belajar kelas untuk blueprint. Nah, sebenarnya kalau kamu tahu nih di dalam ini kita ada label ini. Dia gunain blueprint label buat nulis dan outline buat nulis gambar outline-nya. Jadi di sini tuh gambarnya dibuat-buat nih. Dibuat-buat. Setiap gambar dibuat. Jadi kan karena number card-nya itu 4, setiap satu gambar dibuat, sama gambar satu dibuat. Kemudian X plus 100, X-nya digeser lagi nih. Awalnya 70, iterasi pertama X Ay, sama yang ke dengan toilet ya. Oke. Mau pipis letaknya. Oke. Hmm. Hmm. Ya, Oke. tidak tuh. Nah, enggak aku hapus kenapa? Nah, ini Hmm? pertama for in name range 6 cards. 6 cardnya kan 4, jadi dia iterasi 4 kali. Gambar satu kartu yang koordinat 70 tadi, kemudian koordinat 70 ditambah X 70 plus 100 dia geser. Nah, berarti ini 170 koordinat X-nya. Kemudian terus ditambah 100 terus, jadi 270 sampai ke 4. Jadi dia gambar satu persatu dari kiri ke kanan. Nah, dia sekaligus sebenarnya ditulis klik juga nih. Klik di sini ditulis klik juga. Udah. Setelah itu kartunya disimpannya new cards. Jadi semua koordinat yang ada, bukan koordinat sih, blueprintnya kartu itu disimpan di cards, di list kartu ini nih. Nih, di 45 ini. Disimpan ke sini semua. Jadi udah di sini kita udah tahu. Ya, belum tentu sih. Kamu masih ada yang bingung nggak? Yang ini. Ini sampai sini. Fungsinya dulu deh. Jangan kodenya dulu. Tapi fungsinya setiap bagian-bagian yang dipisah-pisah ini. Biru ini. Ngerti nggak? Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk apa dulu. Jadi kita belajar secara intuitif. Atau belajar secara hmm, intuitif bahasa Indonesianya apa ya? Oke, kita mengenal kata baru, intuitif. Jadi jangan belajar dulu, bukan jangan sih. Kita nggak belajar kodenya langsung, tapi belajar bahwa blok kode ini
blok-blok kode tertentu. Ini fungsinya untuk apa, buat apa gitu. Masih ingat yang sampai ini? Yang aku terangin dari atas sampai yang biru tadi, itu baru untuk menampilkan gambar yang ada di layarnya doang sih. Jadi best stepnya gitu. Hmm. Hmm, ya bingung nggak nih? Emang harus nyoba sendiri sih. Nanti aku kirim deh. Aku kirim code-nya. Kalau kamu udah install VS Code berarti bisa langsung harusnya. Dicoba di kemarin udah VS Code ya. Dicoba di VS Code bisa langsung harusnya. Kalau di collab aku pikir nggak bisa. Nah, setelah itu untuk gerakin, nah ini bagian bawah sampai ke bawah ini fungsinya untuk menggerakkan gamenya. Jadi setelah semua propertinya atau gambar-gambarnya ada, itu digerakin kayak kamu yang kayak gerakin tangan, imajinasiin yang gerakin tangan deh. Tapi ini dia otomatis sih sebenarnya. Nah, dengan cara ini while true nih. Jadi di loop while true, dia ngeloop terus nih, ngulang-ngulang terus. If white sama dengan 0, white-nya kan awalnya sama dengan 0. Poinnya juga di saat 0. Kemudian white sama dengan 20. Nah, setelah weight-nya 0, jika 0, berarti dia dijalanin karena ini 0. Kemudian diperbarui lagi variabelnya weight-nya sama dengan 20. Nah, ini nih fungsi random tadi. Buat ngacak, milih kartu mana yang akan keluar kliknya. Nah, sebenarnya random 16 skat ini, kan ini 1 sampai 4. Nanti kan dia keluarnya angka 1, 2, 3, atau 4. Sebenarnya nyimpen angka aja sih. Angka pertama, angka kedua, angka tiga, angka 4. Nah, angka-angka tersebut itu untuk menghasilkan ini nih, klik nih. Klik ini kan tadi kan keluarnya angka nih sebenarnya. Nah, jadi untuk mengetahui antara 4 kartu itu yang keluar tulisan kliknya itu dengan cara ini nih. Jadi kartu klik itu random banget tuh dari random ini. Karena yang kamu tahu random ini kan keluarnya angka juga kan. 1, 2, 3, 4, keluarnya 1, 2, 3, 4. Nah, keluarnya satu per satu. Jadi keluar satu, keluar tiga, keluar dua, keluar empat. Dia acak satu doang. Dan kemudian untuk mendeteksi setiap kartu yang mana yang akan tulisan kliknya, for each range number card, diiterasi lagi kartunya. Misalnya ini kartu dari awal nih, misalnya kartu pertama. Kemudian kartu pertama diwarnain kuning. Dan jika kartu yang pertama kan indeksnya 0 nih, harusnya dari 0, 1, 2, 3. Jika kartu pertama 0 plus 1, karena kita ini random-randomnya satu dimulai dari 1 sampai 4, di plus 1, biar indeks listnya itu kan indeks list dimulai dari 0 tadi, ini digeser biar dari 1, 1, 2, 3, 4. Sama dengan dari klik ini kan random tadi. Dia habis itu, kartu tersebut, cards ini yang ini, kan disimpan di cards 45 ini, yang digambar dari ini nih. Di draw, digambar. Digambar labelnya tulisan klik itu. Nah, jika nggak ada, dia cards fill nggak diisi apa-apa. Jadi empat-empatnya nggak ada. Bukan nggak ada sih, nggak diisi apa-apa. Tapi kalau pas banget kliknya, bukan pas dengan angka yang keluar dari random itu, kliknya bakal digambar.
Dan weightnya nih nanti akan kurang satu terus weightnya. Jadi selama 20 dia kurang terus. Kan ini weightnya diperbarui nih. Dia akan keluar. Kurang satu. Paham nggak? Untuk ngeluarin analogi untuk ngeluarin tulisan kartunya. Jadi analoginya adalah kita ngacak dulu, kita lotre dulu angka 1 sampai 4, keluar angka tertentu. Nah, misalnya keluar angka 3, nanti setiap kartu dimulai kartu pertama, apakah kan pertama keluarnya randomnya angka 3. Jadi nanti di angka yang ketiga, kartu yang urutan ketiga, dia keluar tulisan kliknya. Bingung nggak? Paham? Jadi ngecocokin sih, kartu yang mana yang urutan kartu mana 1, 2, 3, 4 yang keluar di kocokan tersebut. Ini kan random, ini kan ngocok angka nih. Kalau kocokan angkanya itu keluar di angka 2, berarti yang angka 2 kartu yang urutan kedua diwarnai, dikasih tulisan klik. Bingung nggak? Tapi ini harusnya lebih simpel daripada sekolah kamu nggak sih? Menurutku sekolah lebih ribet prakteknya. Kalau di sekolah belum sampai situ sih Python. Belum. Udah berapa semester? Hah? Udah berapa semester toh? Dua kan? Belum ya kalau Baru semester ini mah apa ya? baru 6 bulan ya? Ya gak tahu dah. Tapi kalau ini baru setengah semester sih. Apa ya? Oh, kamu baru kelas 1 semester 1. Mm-mm. Oh ya masuk akal sih. Tapi ini menarik. Oke. Kayaknya 3 menit lagi mending apa kita tutup aja ya? Kok agak pusing ya? Nih kita jangan tutup dulu. Kita lanjut dulu. Ini terakhir nih. Nah, aku yang penting kamu tahu intuitif dulu deh. Angkanya aja udah kayak gimana tahu. Berarti ini kamu lagi cok dengan kode yang banyak ini. Tapi oke, jangan pikirin dulu kodenya gimana. Tahu Tapi dulu apa. rata-rata tapi Hmm? kayaknya rata-rata agak kayak gimana ya? Kayak kenal kayak kode-kodenya ini kayak kenal for event Emang itu sama. apa ya? Kok Ini kayak tiba-tiba iterasi nih. For ini pasti iterasi. Event. for event in range gitu. Iya Nah, nggak? benar. Benar sama. Kan ini for ini sebenarnya bisa diganti K juga boleh nih. Nggak sah. Event juga nggak apa-apa. Sama Ini ini. bisa nggak sih for event to gitu? Hanya Apa? for event to. Tuh Iya, tuh. disambung nggak? TWU gitu. Kagak yang Gini. ini itu diganti O, TOO. Nggak bisa. Oh, ya udah. Emang ini. Jadi ini. Kemarin udah kita udah bahas ini. For event. Jadi tahan dulu. Nah, kalau yang ini untuk bagian ini untuk mendeteksi gerakan di mouse-nya. Jadi dia ngedeteksi Pygame event get setiap gerakan output dari luar mouse keyboard apapun itu. Jika tipe masukannya adalah Pygame quit, jadi yang Pygame quit itu adalah pojok kanan biru pink silang itu dia keluar. Tapi jika event type-nya adalah mouse button diklik saat diklik, jadi mouse button ya klik kiri mouse, jadi ini deteksi klik kiri mouse, dia dapat posisi klik X sama Y-nya. Jadi aku misalnya aku klik di sini nih, ini nih ada posisinya berapa, kemudian for E in range dideteksi lagi setiap kartu. If cards E called point, dia untuk dapat koordinat dari kartunya.
Jika sekali lagi, jika I plus 1, jadi digeser dari 0 ke 1, jadi indeks tadi, sesuai dengan klik, maka kartu tersebut diwarnai hijau, poinnya tambah 1. Selain itu, berarti kan nggak diklik tuh, nggak diklik pas tulisan klik, dia warnanya merah, poin dikurangi 1. Dan kemudian card dot fill ini adalah kartunya digambar aja kuning, nggak ada apa-apa. Udah deh. Kalau yang ini waktu doang nih, buat ngeset waktu. Nah, kalau yang bawah ini sebenarnya dia ngeset untuk Anda menang atau Anda kalah. Dan setelah itu break. Nah, jangan lupa di Pygame ini pasti selalu tulis-tulis Pygame display.update. Karena ini buat nampilin semua gambar yang telah kita buat dan nampilin semua program yang ada di yang udah kita buat. Jadi gambar yang kita buat, yang kita gerakin itu ditampilin terakhir fungsinya Pygame display-nya adalah menampilkan di layar. Nah, clock tick ini untuk waktunya 40 fps nih. Jadi gambarnya itu sebenarnya gambar itu kan berupa, kalau di layar itu kan gambarnya berupa titik-titik, tapi titiknya itu karena rapat pixel namanya. Itu kita nggak tahu nih. Nah, sebenarnya terdiri dari titik-titik. Semakin pixelnya rapat, gambarnya semakin bagus. Nah, ini dia muncul terus 40 frame per second. Jadi dia muncul 40 kali per detik. Jadi sebenarnya layar kita tuh berkedip-kedip sebenarnya dengan titik-titik. Nah, karena titiknya banyak banget, kita nggak tahu ada titik. Itu dia. Kemudian terakhir Pygame quit. Gamenya keluar. Oke, ada yang tanyain dulu? Gak ada, udah mau langsung tutup aja. Aku gagal. Aku nggak tahu sih, kamu sukanya gimana kalau belajar? Nanti aku malah seneng kalau dapat masukan sebenarnya. Tapi sih gimana ya? Enggak sih, tapi apa ya? Buat agak pusing dipahamin. Gimana ya, panjang sih, tapi ya udahlah. Ini sebenarnya kompleks banget. Nggak kompleks Kompleks. sih. Buat sebenarnya nggak kompleks, ini simple. Apalagi nanti Gue kalau kamu kuliah. tahu. Yang paling yang bikin banyak tuh ininya doang. Kayak apaan tahu nih Win ininya gitu-gitu. Coba deh lihat ke atas. Yang mana? Coba aja lihat ke atas-atas dulu. Jadi Nah, udah. kebanyakannya ini doang kayak dev gitu kalau label kelas ya Iya. sama-sama kayak JavaScript lah. Ya benar. Kalau JavaScript aku setuju sama. Karena pattern JavaScript itu OOP. OOP itu terdiri dari ya dev sama kelas-kelas ini doang. Nggak jauh. Mereka sama, Nah, kembar hampir. iya. Bedanya Python itu jalannya, kalau Python ya jalannya di Python, kalau JavaScript itu jalannya bisa di Google Chrome, Safari, atau web browser nama yang lainnya bisa dijalan di situ. Itu doang. Oke, aku mau bahas apa ya? Aku bingung terakhir Udah mau sabar, nutup apa. Aku sabar gini sih. aja deh. Apa? Kamu mungkin aku mikirnya gini. Kamu pertama takut dulu, bukan takut ya, khawatir nih kodenya apa ya? Karena banyak banget kan. Semakin banyak kan semakin tertekan tuh pikiran kita. Jadi nggak tahu nih kodenya apa. Nah, mungkin kalau diasosiasiin, kalau misalnya tadi kan kamu bahas for, ini for event in, kok aku pernah lihat ya. Oh ini buat loop. Oh berarti kamu masih ingat itu. Bagian itu buat loop. Nah, mungkin bingungnya itu sih. Ada bagian-bagian tertentu ini di linknya adalah, oh ini teori yang mana nih? Nah, kan. Kalau kamu tahu yang bagian ini adalah teori ini untuk ini, mungkin kamu sedikit paham kodenya. Karena kamu mungkin lupa nih, oh bagian ini teori yang mana nih gitu. Nah itu emang harus belajar lagi, belajar lagi. Atau enggak nanti mungkin aku cari cara deh, biar kamu paham. Setidaknya nggak mual lah melihat kode yang banyak itu. Itulah. Oke, nggak bener nggak ada yang ditanyain. Nggak ada. Jadinya jangan kapok. Emang belajar coding ini menurutku ya nggak perlu langsung bisa. Tapi yang penting
nyaman Pahamin dulu. dulu Ya, gimana. pahamin dulu. Karena gini, Yang bedain eh, baca coding sama nulis coding. Nah, menurutku yang penting tuh baca codingnya paham dulu. Kalau nulis, kalau udah paham codingnya, kalau nulis emang nanti ini nulis kadang sulit sih. Kita kalau dari kanvas kosong disuruh nulis itu pusing. Nah, yang penting paham dulu. Soalnya kadang kebanyakan ini kan ya nulis itu kita pasti pakai contekan boleh kok. Nah, kalau kita kan kamu kalau kalau biasanya kita nyontek, bukan bisa nyontek ya. Contekan ini maksudnya ya ya contekan lah. Kalau punya contekan kan kita harus tahu nih cara menggunakan contekan itu. Nah, yang paling penting itu paham kodenya apa ini partnya untuk apa aja. Kemudian contekan kita kalau mau nulis baru deh, oh ini aku contek deh, aku copy bagian ini, aku pasang. Jadi kayak masang Lego gitu sih. Jadi ya jangan kapok, nggak harus langsung bisa. Karena ini fun fact, mahasiswa komputer science atau teknik informatika nggak semuanya bisa coding. Itu fun fact, anak kuliahan. Bahkan rata-rata mereka anak lulus, SMA. bagian ya SMA. Bahkan mereka lulus, sampai sekarang lulus pun nggak bisa coding. Aduh, Jadi emang dia codingnya bisanya cuma coding-coding sederhana atau enggak cuma ngopi paste di gabung-gabung doang. Gitu doang sih. Jadi nggak semua anak IT bisa coding yang kuliah. Tapi emang sebaiknya bisa. Oke, jadi jangan khawatir kalau nggak bisa. Intinya pelan-pelan aja, jangan kapok dulu. Karena perjalananmu masih panjang. Dan nggak semua orang harus sempurna dimulai dari awal. Yang penting tuh konsisten. Pelan-pelan, pelan-pelan pelajari lagi. Konsisten paling penting. Oke. Sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu? nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih udah datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih. Bener.